temanya tentang kemerdekaan ya, tetapi saya punya satu karya puisi dari beberapa karya saya yang tidak tentang kemerdekaan, tapi ini adalah hal yang paling mendasar yang akhirnya bisa membantu kita mendorong agar terjemputnya kemerdekaan, yaitu apa? Cinta ya. Judulnya tidak ada. Bulan ke-8 tahun ini, aku menyebutnya sebagai bulan Agustus dengan badai yang selalu datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba basah dan menyisakan butir-butir genangan. Kasih, mengapa kau tak pernah rela jika hujan reda, kembali datang saat langit mulai membiru dan hendak menciptakan pelanginya? Aku dan Agustus sama saja, sama-sama labil untuk menyela mana badai dan mana rindu. Keduanya sama-sama deras lagi menegangkan. Kusulut lagi sebatang rokok dengan sisa bayangmu yang masih menyala. Mataku memaksa terjaga sambil menyela terik matamu yang semburat. Sore ini kasih, kenanganmu masih terseduh hangat. Apabila puisi adalah keindahan, bagaimana mungkin aku tidak berpuisi, sedang setiap kata yang kuucap tentangmu selalu indah, kasih. Tentang hal-hal yang tak mampu kucapai. Dan ribuan deras setiap kali anggunmu gagal kusemai. Sedang kita hanya sepasang insan yang menjemput temu dan berujung semu, menghabiskan seluruh tenat demi rekat yang tak pernah kudapat. 24 jam seminggu kulalui dengan mengingau pada banyak hal yang semuanya tentang kau. Terlampau lama aku dan usang bercumbu, menikmati dan memaksa untuk menelan habis kehampaan dan kesendirian. Hingga tiba penggalian akalku terantuk pada satu kelikat yang sontak muncul usai pertemuan kita kala itu. Kasih, meraba perihal rasa bukanlah hal yang sederhana. Malam-malamku habis untuk uji coba melarut bayangmu yang tak henti menyala. Mungkin jika ada ratapan-ratapan yang lebih kejam dari jurang-jurang neraka, maka itu adalah rintihan hati yang selalu berharap kau sebagai tuannya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rifki dari Prodi Komunikasi, saya dari Kamaru. Sebelumnya minta Al-Fatihahnya buat aktivis kita, Marsina, Wijitukul, Tan Malaka. Al-Fatihah. Sebelumnya, jika aku lihat ada yang berbicara dan selainnya, akan kucekil pantat kau.
Takbir, kelambu berdebu, kembang cipta, blin sujud. Menolak lupa dari deretan deru dan luka. Dampak suara cuci rapi, tirai kusam. Sekilas takbir hilangnya pembela HAM 1993. Perlu cukup waspada. Kau. Cegah kebenaran untuk menyala menganga. Cukup bungkam sampai padam. Atau jasad akan hilang dan ditikam. Segala suara busuk negara berdesus. Penyair dan aktivis pupus diringkus. Pendebat misterius meledak. Wartawan ditawan, tembang berita kebenaran. Selanjutnya, kelambu orba. Mencekik leher menelan jiwa. Marsina, Wiji Tukul, Munir, dan Tan Malaka. Dengan laku bukti suara benarnya. Dikoyak tebing perawannya, dicongkel sebelah matanya. Diracun, dibunuh, dan hilang tanpa tanda. Di jalan hari. Yang masih kuncup muda. Kenang mereka. Rehatlah kata-kata. Berhenti menyala. Sudah cukup telan jiwa di masa orba. Sekian dari puisi teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya. Walaupun saya anggap aja semua seumuran. Walaupun saya di sini paling tua sendiri mungkin ya. Sebenarnya saya malu ya, udah tua kok masih bergumul sama anak-anak muda. Ya, karena profesi saya juga sebagai ibu rumah tangga, jadi saya baca puisinya, judulnya juga ini tentang makanan ya. Nasi Pindang Kota Kami, karya dari Mukti Suktarman SP. Nasi Pindang Kota Kami. Jangan kau cari bayang lautan, apalagi jejak kawanan ikan di piringmu. Sebab nasi pindang kota kami hanya menyajikan tenung kebun rempah warisan leluhur pepohonan yang terkekalkan di selera makan anak zaman. Sungguh sama sekali tiada bayangan lautan, apalagi jejak kawanan ikan. Sebab nasi pindang kota kami cuma menyajikan racik percintaan sejati, keluak, kemiri, bawang merah, bawang putih, santan, dan daun so. Dalam keindahan, rasa, gurih, pedih, pedas dan manis. Kuah kental hitam kecoklatan yang merasuk jauh
dan dalam keirisan tak beraturan daging kerbau. Yang niscaya bakal memanjakan seluruh pengecapanmu, menaklukkan seluruh pemberontakan laparmu. Mungkin saja ini belum bisa benar berkata-kata, sebagaimana bujuk rayu yang selalu mampu menggoda syahwat makanmu. Maka datanglah saja ke kota kami, biar lidahmu sendiri yang memaknai teks mitos kelezatan itu. Lalu menuliskannya sebagai menu wajib makan malam para pemuja kuliner asli dari berbagai penjuru. Datang sajalah ke kota kami, kapanpun kami menunggumu, dalam selalu, dan nasi pindang kota kami itu. 12 Desember 2014, penulisnya Mukti Sutaman SP. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini puisi spontan yang terlintas sama saya aja. Mau nulis nggak sempat, udah nggak fokus, cari di Google kok kayaknya nggak serak ya. Bagus nggak bagus, yang penting kan berekspresi dong ya. Tahu nggak zamannya kuliah, saya itu pemalunya minta ampun. Kalau jangankan berdiri gini depan 5 orang aja bisa keringet dingin kalau terus ngomong. Kalau sekarang malu-maluin. Malu itu masa lalu. Merdeka setelah merdeka. 17 Agustus 1945. Di masa itu dipekikkan kata Indonesia merdeka. Dan sejak itu pula bangsa kita melabelkan diri adalah bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Waktu pun berlalu. Zaman demi zaman kita lalui hingga era hari ini. Tapi pernahkah kita terpikir, pekik merdeka yang waktu itu diteriakkan, apakah benar terasa buat kita? Apakah benar kita sudah merdeka? Kalau dulu kita berperang dengan senjata, kita berperang fisik. Sekarang, bahkan kita bukan berperang dengan penjajah. Kita berperang dengan bangsa sendiri, bukan? Kita teriak anti feodalisme, tapi tanpa sadar, kitalah pelaku feodalisme di tanah air sendiri. Cobalah kita lihat di pelosok. Jangan cuma melihat Indonesia dari sekitaran Bundaran HI, Monas, kota-kota besar di Indonesia dan semua kota yang sudah maju. Lihat di sudut-sudut gang sempit anak-anak yang kelaparan. Yang belum tentu ada tetangga yang mau membantu. Apakah seperti itu yang namanya merdeka? Lihatlah ibu-ibu yang sambil menggendong anaknya membawa 3 tabung gas. Hanya demi mengisi perutnya, menghidupi hari-harinya, peluh menetes. Teman-teman, adik-adikku yang ada di sini, ini zaman digital. Tak perlu jauh-jauh, cukup mengeluarkan benda kecil yang selalu ada di sakumu, yang selalu kamu bawa di tasmu. Kamu bisa melihat, bisa mendengar rintihan-rintihan orang-orang yang merasa belum dimerdekakan. Yang kalian anggap itu hiburan. Sepertinya lucu.
Tapi sebetulnya itu adalah suara-suara hati dari kita sendiri yang masih belum merdeka. Jadi lantas, apa kita memang sudah merdeka? Kita dengan bangga menerima gelar akademik. Kita belajar di sebuah kampus yang punya nama. Begitu lulus, kita tidak ingat, kita tidak paham untuk apa ilmu itu yang kita pegang. Bahkan untuk peduli pada lingkungan sendiri pun belum tentu. Apa itu yang namanya merdeka? Saat ini, merdeka itu berangkat dari diri kita sendiri. Tidak cuma merdeka dari sekat-sekat yang tidak kita butuhkan. Tapi kita harus merdeka dari ego kita sendiri, karena itu yang lebih berat. Dan kamu bisa melakukan hanya dengan satu langkah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan sendiri. Angkat gadgetmu. Gunakan gadgetmu untuk mengisi yang namanya hari-hari kemerdekaan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya akan menyampaikan puisi dengan judul Jasa Para Pahlawan. Indonesia adalah tempatku dilahirkan. Tetapi perjuangan para pahlawan yang membuat Indonesia menjadi merdeka sangatlah tak mudah. Merdeka atau mati demi dengar mengusir penjajah di Indonesia. Walaupun memakai senjata bambu runcing dapat dimenangkan karena kegigihanmu. Tak akan sia-sia kau tumpahkan darahmu untuk Indonesia menjadi merdeka dan aman dari penjajahan. Merdeka! Kakak-kakak, izinkan saya tutup puisi ini dengan menyampaikan pantun. Melihat gajah di taman safari. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi dari seorang aktivis yang hilang pada masa lampau di era 90-an, di era Orde Baru. Tepatnya dulu itu ada aktivis Munir yang diracun dan juga Wiji Tukul yang hilang entah kemana. Dan sampai sekarang Wiji Tukul isinya belum ditemukan sampai sekarang. Tetapi untuk jasa-jasanya akan selalu kami kenang untuk selama-lamanya. Saya akan membacakan puisi Wiji Tukul spesial. Puisi ini saya spesialkan terkhusus teruntuk
rakyat-rakyat yang tertindas. Puisi yang dikolaborasikan dengan nada yang seirama dengan pembawaan suara. Apa guna karya Wiji Tukul? Apa guna apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri tegak, kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa. Rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Terima kasih. Saya Andi Firmansyah dari Teater Gerak 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Rifki Ardiansyah dari Ika Maru Kudus akan membawakan sebuah puisi dari Gunawan Muhammad yang berjudul Asmara Dana. Sebelum saya bacakan, saya ingin sedikit cerita bahwasannya puisi ini menceritakan tentang kisah cinta dari Damar Wulan dan Dewi Anjasmara. Dalam puisi ini tergambar sebuah fragmen ketika seorang Damar Wulan berpamitan kepada sang kekasih, kepada Dewi Anjasmara,
untuk berangkat berperang melawan seorang pengkhianat Majapahit yang bernama Menak Jinggo. Baik, sedikit itu cerita sebelum saya bacakan puisinya. Puisi yang berjudul Asmara Dana ini dikarang tahun 1971. Asmara Dana, Gunawan Muhammad 1971 Masehi. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit menampakkan Bima Sakti yang jauh. Tapi di antara mereka berdua tidak ada yang berkata-kata. Lalu ia ucapkan perpisahan itu, kematian itu. Ia melihat peta, nasib, perjalanan, dan sebuah peperangan yang tak semuanya disebutkan. Lalu ia tahu perempuan itu takkan menangis. Sebab bila esok tiba pada rumput ada tapak yang menjauh ke utara. Ia takkan mencatat yang telah lewat dan yang akan tiba, karena ia tak berani lagi. Dewi Anjasmara, adikku, tinggallah seperti dulu. Bulan pun lamban dalam angin, abai dalam waktu. Lewat remang-remang dan kunang-kunang, kau lupakan wajahku dan kulupakan wajahmu. Terima kasih, saya Rifki Ardiansah dari IKA Maru Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau membawakan puisi yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto. Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi bukan untuk tidur sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu.
dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tapi bukan untuk tidur sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangatlah muda. Terima kasih. Itu puisi yang sangat singkat. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan membacakan puisi karya saya. Kita yang belum merdeka setiap 5 tahun sekali di jalur Pantura. Banjir. Ya. Sebuah puisi. Jejak Selat Muria. Alkisah sang putra Brawijaya kelima, santri Kinasih Susunan Ampel Surabaya, mengemban petuah laku satria, berangkat melangkah ke sisi barat Pulau Jawa, mengolah tanah, hadiah dari sang raja. Pangeran Jimbun murid sang wali menjebak hutan gelagah yang rapat di segala sisi. Pohon gelagah yang wangi jadi tempat ibadah, belajar pengetahuan dan ilmu agama hingga jadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Setelah Semarang berada di tangan, setia di bawah pemerintahan kesultanan. Kapal lalu lalang ramai mengangkut dagangan, melangsir bermacam-macam hasil pertanian, menyeberang lautan dangkal sampai Juwana, Rembang. Musim diburu waktu, kemarau, berganti hujan tak kenal ragu. Rerambat hujan menderu di titik hulu, menggerus tanah kendeng, Muria dan Merbabu, mengalir membawa derasnya arus Kali Tuntang, Lusi, dan juga Kali Serang. Tanah dan batu, bongkahan kayu beradu, menepi di sepanjang laut Selat Muria yang biru, menghambat berlayar saudagar Melayu. Kapal yang biasa ramai menyeberang menjadi jarang dan tak lagi lalu lalang. Pelabuhan yang ramai barang dagangan tertahan menunggu hujan yang datang. Demi pemasukan keluarga sang raja kesultanan, pelabuhan pun dipindah ke Jungpara. Pesisir di sebelah barat Gunung Muria dipimpin Ratu Kalinyamat, wanita perkasa. Oh, laut purba di antara Jawa dan Muria berubah menjadi daratan yang tersatukan, berganti lalu lalang kereta berkuda jantan, membawa muatan barang perniagaan. Roda-roda pedati menggilas tumpukan batu, beraroma anyir darah
para pekerja Romusha. Korban pengisnya Tendels sang genosida. Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Laut purba Selat Muria yang dahulu riang, menyisakan jejak pabrik garam di Tanjung Karang, menghamparkan hunian berwujud undaan. Laut purba Selat Muria yang muram, ketika tiba masa Belanda ditendang Jepang, lalu Hindia berganti menjadi Indonesia. Jalan pos warisan sang gubernur genosida kini berubah menjadi jalan Pantura. Pedati berganti deru musim diesel berbahan bakar fosil hewan mati. Selat Muria, jejak laut purba. Kini berdiri 5 kota yang bersahaja. Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang. Selalu ramai oleh bus malam dan tronton penuh muatan. Namun selalu kalah oleh banjir yang datang. Sekian, terima kasih.